Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi identifikasi informasi dalam teks editorial. Selamat menonton. Halo, perkenalkan nama saya Yuliana Christine dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 43. Halo, perkenalkan nama saya Kayla Zahra Dalinta Wibowo dari kelas 12 MIPA 2, nomor absen 26. Halo, perkenalkan nama saya Gugun Deborah Syanturi dari kelas 12 MIPA 2, absen 22. Halo, perkenalkan saya Vanessa Sintania dari kelas 12 MIPA 2 dengan nomor absen 42. Maka nama saya Salsabila, absen 39, kelas 12 MIPA 2. Mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, dan juga masalah ekonomi. Perlu diingat nih guys, bahwa teks editorial itu berbeda dengan opini, karena di dalam teks editorial berisi pendapat pribadi, yaitu pribadi reaksi, bukan pendapat si penulis teks tersebut. Teks editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Di dalam rubrik ini terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Ketiga ragam opini ini biasanya berada dalam bagian tengah surat kabar atau majalah. Jika dicermati satu demi satu, halaman awal itu biasanya berisi berita utama atau headline news. Pada bagian ini, tulisannya hanya bersifat memberitahu pembaca. Pada halaman-halaman berikutnya, biasanya berisi berita yang lebih spesifik. Misalnya, berita yang terkait dengan kejadian berdasarkan tempat, diikuti berita luar negeri, baru kemudian opini. Penempatan ini dimaksudkan agar pembaca tidak semerta-merta mendapatkan pembacaan yang serius. Setelah memiliki wawasan yang cukup mengenai berita hari itu, pembaca akan lebih mampu memahaminya jika dilanjutkan dengan membaca opini. Permasalahan yang dibahas dalam teks editorial adalah permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa atau berita yang sedang hangat dibicarakan atau aktual, fenomenal, dan kontroversial. Di dalamnya terkandung fakta peristiwa yang sebagai bahan berita. Fakta ini ditelusuri kebenarannya dengan berbagai strategi. Hal ini dimaksudkan agar berita itu benar adanya, sehingga terpercaya, bukan sebagai gosip yang murahan. Di samping itu, harus diidentifikasikan dan dipastikan apakah fakta peristiwa itu aktual atau biasa-biasa saja. Fakta peristiwa yang dipastikan akan dijadikan sebagai bahan berita dalam editorial akan dianalisis untuk menghasilkan sebuah persepsi redaksi. Biasanya, persepsi didasari oleh berbagai dimensi masalah. Agar persepsi ini memiliki nilai opini yang bermutu tinggi, redaksi akan menunjukkan berbagai argumentasi. Bersandar pada argumentasi inilah sebuah editorial diuji mutunya. Jika dipandang sudah mencukupi, redaksi akan memberikan rekomendasi untuk solusinya. Dilihat dari isinya, editorial yang bersifat ekspositoris berisi tentang tesis atau pernyataan umum, diikuti oleh argumentasi-argumentasi secukupnya, dan diakhiri dengan penegasan ulang atas argumentasi-argumentasi tersebut. Ketiga unsur tersebut dalam editorial wajib hadir. 1. Identifikasi pernyataan pendapat dalam teks editorial. Pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat adalah pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal, seperti orang atau peristiwa, kesimpulan sesudah mempertimbangkan, menyelidiki, dan sebagainya. Orang yang mula-mula menemukan atau menghasilkan sesuatu yang tadinya belum ada atau belum diketahui. Dalam teks editorial, pernyataan pendapat berisi pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Pernyataan pendapat atau tesis yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya tesis merupakan teori yang diperkuat dengan argumen. Argumentasi berupa alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. Identifikasi alternatif solusi dalam teks editorial. Alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan.
yang paling mudah untuk disampaikan kepada audiens. Untuk mencari jalan keluar atau titik terang dari masalah yang dihadapi penulis mengenai editorial yang ditulisnya. Masalah merupakan sebuah hal yang akan selalu muncul di dalam kehidupan kita, di mana di dalam setiap kemunculannya, kita akan dituntut untuk memiliki sejumlah solusi atau alternatif dalam menyelesaikannya. Setiap orang tentu saja akan memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menyelesaikan sebuah masalah, dan hal ini akan sangat bergantung pada pola pikir dan kemampuan seseorang untuk menganalisa dan memilih sebuah jalan penyelesaian yang terbaik bagi masalah tersebut. Di dalam hal ini, akan sangat dibutuhkan kecerdasan membuat alternatif pemecahan masalah dan ketenangan dalam mengambil keputusan. Pada dasarnya, setiap orang pasti memiliki kemampuan untuk membuat berbagai alternatif pemecahan masalah yang dihadapinya. Namun, tidak serta-merta semua orang mampu memilih dan melakukan pemecahan tersebut dengan baik. Hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan pandangan setiap orang terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Beberapa orang mungkin akan tetap tenang dan bersikap biasa saja saat menghadapi sebuah masalah, di mana kemudian orang tersebut bisa memikirkan dan menganalisa masalahnya dengan cerdas. Identifikasi simpulan dalam teks editorial. Simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Dapat dikatakan bahwa kesimpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi. Kesimpulan adalah suatu proposisi kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan yang inferensi atau aturan-aturan yang berlaku. Kesimpulan merupakan sebuah gagasan yang tercapai pada akhir pembicaraan. Dengan kata lain, kesimpulan adalah hasil dari suatu pembicaraan. Terdapat beberapa cara untuk dapat mengenali kesimpulan. Cara-cara untuk dapat menyimpulkan teks adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks. Langkah pertama dalam membuat kesimpulan tentu harus membaca teks asli untuk dapat mengetahui kesan umum serta maksud dari penulis atau pengarang. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan dari sebuah paragraf. Biasanya, kalimat utama terdapat di awal atau akhir dari suatu paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, barulah dapat menyimpulkan isi dari teks tersebut. Yang ketiga, kesimpulan. Setelah melakukan dua hal tersebut, susunlah kalimat berdasarkan dengan inti kalimat agar menjadi sebuah kesimpulan. Terdapat 3 kriteria dalam menuliskan kesimpulan. Adapun 3 kriteria dalam menuliskan kesimpulan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesimpulan berupa hasil analisis terhadap teks atau paragraf yang sudah dibaca. Yang kedua, sebuah kesimpulan menggambarkan isi dan paragraf. Yang ketiga, kesimpulan yang berisi hal-hal yang terdapat di paragraf. Adapun sebuah kesimpulan dibuat dengan tujuan untuk memberikan suatu kesempatan serta informasi kepada para pembaca guna mengetahui secara cepat tentang apa hasil akhir yang diperoleh dari tulisan ide dan permasalahan yang telah dilontarkan oleh penulis editorial, sehingga pembaca memahami apa yang sudah atau sedang dibacanya. Berikut adalah contoh dari teks editorial. Yang dibicarakan oleh kutipan tersebut adalah pengaduan tentang minimnya pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Indonesia ini merupakan isu yang diangkat oleh editor yang menjadi pikiran dan buah pemikiran penulisnya berdasarkan fakta dan fenomena yang sedang terjadi saat itu yang diangkat untuk pembaca teks editorial. Sehingga dapat diketahui pernyataan pendapat penulis editorial akan mengangkat isu apa dalam tulisannya. Rangkuman atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari mengidentifikasi teks editorial adalah identifikasi dalam KBBI Daring diartikan dengan tanda kenal diri, bukti diri, penentu atau penetapan identitas seseorang, benda, dan sebagainya. Dalam hal ini, mengidentifikasi teks editorial berarti mengenali tanda diri dari teks editorial tersebut. Yang pertama, identifikasi pernyataan pendapat berisi
pendapat umum yang diperoleh dari fakta atau fenomena yang sedang hangat diperbincangkan. Yang kedua, identifikasi alternatif solusi. Alternatif solusi adalah sebuah solusi yang sangat alternatif untuk dikemukakan, yang paling mudah untuk disampaikan kepada audien. Yang ketiga, identifikasi simpulan dalam teks editorial. Simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Adapun cara untuk membedakan fakta dan opini dalam teks editorial sebagai berikut. Pada teks editorial mengandung ragam informasi, fakta, dan opini yang menjadi sorotan penting media itu. Fakta merupakan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Sementara opini merupakan pendapat, penilaian, ataupun pendirian. Opini-opini dalam editorial menyoroti hal-hal berikut. Yang pertama, penilaian positif atau negatif terhadap masalah yang dikupas. Yang kedua, harapan indektur atau harapan masyarakat luas. Yang ketiga, pendapat redaksi yang menyorot pendapat atau kebijakan tokoh penting yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, baik setuju maupun tidak setuju. Sekian materi identifikasi informasi dalam teks editorial, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.